Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhizina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, mereka berada di dalam taman-taman surga dan di mata air sambil mengambil apa yang diberikan oleh Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur di malam hari, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Surat Az-Zariyat ayat 15 sampai dengan 18. Jemaah yang mulia, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara, pada kesempatan malam ini saya ingin melanjut pembahasan tazkiyatun nafs. Dan malam ini kita mengambil topik syarat agar ibadah sunnah kita ini bisa menjadi alat dalam mensucikan jiwa. Terus terang, waktu kita lahir kita fitrah, tapi tidak sedikit orang yang merusak fitrah itu dalam perjalanan kehidupan, di mana di hatinya muncul banyak penyakit. Misalnya ada dengki, ada sombong, ada merasa ada ria, ada ujub, ada sum'ah, dan macam-macam penyakit yang mungkin saja bisa menghinggapi kita. Kita tidak sedang bicara orang-orang jahat dengan segala penyakit yang mereka lakukan, tapi kita bicara tentang kebajikan yang kita lazimkan dalam setiap waktu hidup kita. Mungkin kita baca Quran, tapi di situ masih berpotensi terkontaminasi virus. Apakah itu ria ataukah itu ujub, dan sekarang ada virus selfie namanya. Sehingga setiap orang selesai melakukan satu ibadah, upload selfie dulu, kemudian upload ke Facebook, kemudian di bawahnya ada komentar, dan setiap hari dikoreksi, dikunjungi, udah berapa yang nge-like, sudah berapa yang komen, sudah berapa yang reshare, membagikan dan sebagainya. Ini adalah penyakit baru setelah munculnya sosmed di tengah kita. Terus terang, jangan sampai ibadah-ibadah kita itu berakibat kebangkrutan kita di hadapan Allah. Ketika nanti di waktu mahsyar kita dihisab, catatannya ada, qiyamul lailnya ada, baca Qur'annya ada, zikirnya ada, puasa sunnatnya ada, tapi pahalanya tidak ada. Kenapa? Setelah dicek ternyata rusak di niatnya. Nauzubillahi min dzalik. Bahkan Nabi menceritakan ada orang yang menurut kita adalah orang yang super utama. Kita anggap inilah orang yang mungkin pasti dapat surga, dan surganya pun surga VIP. Mereka adalah ulama, mereka adalah orang-orang kaya yang dermawan, mereka adalah mungkin orang-orang yang mati dalam perang di jalan Allah dan mereka syahid di jalan Allah. Tapi faktanya mereka dimasukkan Allah dalam neraka. Di mana masalahnya? Niatnya hancur, niatnya rusak. Kenapa niatnya rusak? Rupanya hati-hati, karena riya itu kata Nabi itu syirik yang paling tersembunyi. Kenapa disebut syirik? Karena kita melakukan satu amal tidak ditujukan karena Allah. Kita melakukan satu amal kita tujukan kepada manusia. Artinya, misalnya Nabi pernah cerita ada orang pergi qiyamul lail nggak dapat apa-apa kecuali capek saja. Saya kemarin diceritain oleh teman saya, ada orang imam qiyamul lail, Fatihahnya satu nafas. Dahsyat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Masyaallah. Astagfirullah. Saya bilang seharusnya orang meninggalkan salat itu. Kenapa? Pasti mereka tidak akan mendapat kebaikan dari salat itu kecuali kelelahan, atau sama seperti yang tahun lalu, mungkin tahun ini dijalanin juga, cuma karena banyak masalah nggak diupload lagi. Apa itu yang terjadi di Jawa Timur? Yang sholat tarawih 23 rakaat tuntas 7 menit. Coba bayangin itu. Nah yang begini-begini, hati-hati. Ini jadilah amal-amal itu bukan malah mendekatkan dia kepada Allah. Makanya saya pernah mengatakan, periksa hati kita, periksa iman kita, periksa kebajikan kita. Kalau kita sudah melakukan amal-amal soleh tapi terasa tidak manis amal itu, pertama. Kedua, orang tidak bersimpati kepada kita.
Artinya begini, kita udah buat banyak kebaikan. Tiap tahun umroh, derma, rajin, apa semua ibadah sunat, oke. Tapi kenapa orang-orang tidak mau dekat sama saya? Artinya tidak bersimpati. Kalau saya ngumpul di tengah orang banyak, orang berlari atau menjauh dari saya. Coba periksa, pasti ada muskilat. Nah, muskilat itulah, nah ini kita lihat dulu. Apa yang menjadi syarat agar ibadah sunnah kita itu bisa mensucikan? Bukan jorokin. Karena nggak mungkin kita bersihin najis dengan najis, nggak mungkin. Ya, kita tidak akan bisa meminta pahala dari Allah dengan cara menyetor ibadah yang berbau riya. Allah tidak mau itu. Allah mau, makanya itu dalam hadis diceritakan. Kalau kita melakukan amal wajib seperti sholat, ini belum tentu sholat kita isya tadi ini bagus. Maka itulah kenapa support dia, dukung dia dengan sholat-sholat sunat. Karena nanti waktu dihisab Allah cek, oh ini kurang sempurna sholat wajibnya. Coba cek, ada nggak sholat sunatnya? Nah kira-kira begitu. Setelah dicek ternyata nggak ada. Wah ini nggak bisa ketolong ini. Oke baik, puasanya Ramadan bagaimana? Ramadan bagus tapi tidak sempurna. Cek lagi, ada puasa sunatnya nggak? Zakat jalan nggak? Kalau zakatnya jalan, insya Allah kemudian akan ditanya lagi. Tapi kalau karena maaf cakap, banyak orang berzakat mengira dia berderma. Itu penyakit saya bilang. Bapak mau zakat, mau triliunan zakat bapak, itu nggak ada urusan. Bapak bukan orang dermawan. Kenapa? Karena zakat itu kewajiban, itu potongan wajib. Itu hak orang. Jadi kalau bapak punya zakat diantar ke orang susah itu majikannya, bukan bapak yang hebat. Mereka itu adalah orang yang Allah nitipin harta sama bapak untuk diteruskan ke mereka. Jadi wah kena bapak rajin berzakat lantas bapak orang dermawan, nggak ada urusan, nggak nyambung. Yang nyambung setelah bapak bayar zakat, ibu bayar zakat, baru ada infak. Nah itu baru bagus. Nah di sini yang harus kita pahami, karena di akhir zaman sekarang ini banyak orang yang cenderung beribadah padahal itu ibadah wajib tapi pamer. Ibadah sunat apalagi wajib saja sudah pamer, apalagi sunat. Misalnya alhamdulillah Ramadan kemarin ini alhamdulillah saya nggak ada tinggal puasa. Ngapain pamer? Kan seharusnya memang tidak boleh tinggal kecuali hal-hal yang memang dibenarkan untuk meninggalkannya. Pertanyaannya, apa hal-hal yang harus kita lakukan agar ibadah kita bisa mensucikan jiwa? Pertama, meninggalkan kebiasaan mengerjakan maksiat. Bahaya maksiat yang paling nampak adalah membuat hati seorang gelap. Jadi kalau sudah gelap, hati-hati, ular, kala, lipan, maling, setan, hantu belau ikut masuk ke dalam. Kita nggak tahu, kita pikir kita masih aman, ternyata tidak. Kita pikir, makanya Nabi bilang nanti di akhir zaman ada orang yang dia beragama, agama itu keluar dari badannya seperti anak panah yang keluar dari busurnya. Artinya apa? Dia kira dia masih oke, masih stay, masih tinggal, masih oke dalam agama. Sebenarnya dia sudah jauh. Nah sekarang ini kan muncul ada orang yang menyebut diri sebagai orang-orang yang mengerti agama, tapi statement-statementnya kemarin Masya Allah ada seorang laki-laki yang menantang. Dia tulis di Facebooknya, semoga aku diazab Allah kalau memang itu kasus Habib Rizik itu tidak benar. Aku mudah-mudahan diazab Allah, laknat sekarang juga misalnya. Terus kemudian banyak orang, ratusan orang bilang amin, 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 amin. Nah kita lihat saja apa yang bakal terjadi bagi orang begini. Karena banyak orang yang mudah mengeluarkan statement tanpa rasa takut kepada Allah. Sekarang orang bisa bicara apa? Karena dia memang tidak punya pengetahuan dalam. Kalau dia paham bagaimana Allah bicara tentang neraka, apa minuman orang di neraka, bagaimana makanannya, seperti apa tempat tinggalnya. Bahkan diceritakan dalam Quran loh, di neraka itu ada satu tempat yang memang dibuat khusus. Jadi ada orang tertentu, kalau bahasa penjara, ada orang yang kalau tegak saja nggak bisa karena sempitnya penjara itu. Ya, jadi dia cuma bisa terduduk, tidurnya terduduk, kalau baring nggak bisa karena sudah rapatnya orang di situ. Nah, ada di neraka tempat yang kayak begitu. Dan tentu saja kalau dunia saja menyedihkan, neraka juga menyedihkan. Kenapa? Deskripsi neraka hilang dari kita sehingga orang berani bermaksiat. Orang yang berani bermaksiat pasti karena dia tidak ingat Allah itu. Orang-orang yang melacur, orang-orang yang berzina, orang-orang yang mabuk, orang-orang yang mencuri, orang-orang yang mengambil barang haram, itu pasti tidak ingat Allah itu. Kenapa? Kalau dia ingat Allah, dia pasti takut sama Allah. Tapi karena ingatannya hilang, apa yang membuat ingatannya hilang? Hatinya gelap. Kenapa hatinya gelap? Maksiatnya ramai. Itu hati-hati. Karena kadang-kala kita kira saya tidak ada maksiat Ustaz, saya tidak ada berzina, saya tidak ada mabuk. Iya, tidak ada. Tapi kesombonganmu, tapi riakmu, tapi merasa hebatmu, tapi dengkimu. Dan hati-hati, dengki itu bukan penyakit orang bodoh.
Ada ustadz, Nabi mengatakan dalam tanda kiamat di akhir zaman, wasyarrun ala ahla dzalika zamanun, dan yang paling jelek nanti di zaman itu, ulama'uhu tukhrijunal fitan. Fitnah itu sering muncul dari mulut para ulama kalian. Itu bahasanya. Jadi fitnah itu apa artinya? Pelecehan, penistaan, perendahan, pengaburan agama, itu malah muncul dari mulut orang-orang yang kita sebut sebagai kiai, kita sebut sebagai ustadz. Mereka yang malah ngajak kita jauh dari agama. Udah bapak-bapak, nggak usah fanatik-fanatik amat, kita beragama yang penting tenang, yang penting rukun dan sebagainya. Atau pernyataan, udah kita ini Islam ini agama yang damai, Islam agama yang benar, Islam agama yang suci, ulama juga orang suci, maka jangan dibawa-bawa ulama ke dunia politik, karena dunia politik dunia kotor. Biarin saja orang-orang, kan kira-kira begitu, biarin saja orang-orang kotor yang ngerjain, biarin saja orang kotor yang ngurusin urusan-urusan kemaslahatan umat, urusan beras, urusan kesehatan, urusan pelayanan sosial, biarin saja orang-orang kurang ajar itu. Kira-kira kalau mereka yang ngurusin kita dalam urusan itu, apa yang mereka akan buat sama kita? Mereka mau ulama cuma di madrasahnya, di mihrabnya, kemudian sehabis ngajar mengaji, zikir, jangan ganggu, karena mereka orang suci, orang sakral. Ini yang saya maksud tadi, fitnah yang muncul dari mulut orang-orang yang kita kira mengerti agama. Oke, jadi hati-hati. Jangan bermaksiat. Maksiat itu apa? Maksiat itu kalau bahasa asal katanya aso. Aso itu bangkang. Bangkang itu apa? Udah dibilang jangan, dikerjakan. Udah dibilang kerjakan, malah nggak mau dikerjain. Nah, itu yang dimaksud dengan aso. Contoh, Bapak sedang sibuk kerja, tiba-tiba azan datang. Saya mau tanya, Bapak kerja cari apa? Rezeki. Yang kasih rezeki siapa? Allah. Baik, azan yang manggil siapa? Allah. Lantas kemudian apa alasan Bapak menunda panggilan Allah? Kita pakai dalil, kan waktu sholat panjang. Iya, waktu sholat panjang. Sebenarnya kalau kau tinggalkan sekarang, mengganggu pekerjaan tidak? Tidak. Oke, kalau begitu pergi sholat. Oh, mengganggu Pak. Oke, silakan laksanakan, tuntaskan dengan segera. Sama seperti kalau kita sudah lapar, makan aja dulu. Kalau sudah ngantuk, tidur, pesenin sama keluarga, saya ngantuk, tidur dulu, tapi saya belum sholat. Kalau mau buang air dulu, jangan paksa ikut jamaah. Kenapa? Karena Allah itu tidak menyuruh kita memaksakan diri. Allah mau kita rileks dan tidak terbebani dalam melakukan satu amal, tapi juga tidak santai. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara supaya ibadah sunat kita juga bisa mendapatkan atau mampu mensucikan jiwa. Jadi kalau kita sudah menghindari maksiat, enak dulu Pak, kita sholat sunat, oke, tarawih kita jadi terasa nikmat. Saya tidak masalah Pak Ustaz, saya lebih, kalau memang kita datang dengan imanan wahtisaban, iman dan ihtisaban. Ihtisaban itu hanya fokus pada pahala yang Allah janjikan dan ingin memperbaiki kerusakan yang ada sama kita. Ini imam kita mau lama, lebih lama lagi kita akan menikmati karena responnya iman. Tapi kalau tidak pakai iman, kita akan milih yang mungkin speednya lebih cepat atau mungkin suaranya lebih merdu. Jadi pilihan-pilihan nafsu yang muncul. Saya sering mengatakan, kita kalau mendengar ceramah pakai hati, mohon maaf, retorika ustadznya nggak bagus, kita tetap menikmati ceramah itu. Saya ambil contoh Buya Hamka. Pernah dengar ceramah Buya Hamka? Kalau mau dibandingkan sama Zainuddin MZ, siapa menang? Buya Hamka itu ceramah datar, ngomongnya datar saja, slow saja, nggak ada intonasi naik turunnya, nggak ada, cuma pilihan katanya oke lah, kira-kira begitu. Tapi kenapa Buya Hamka dikenal sebagai ulama karismatik? Jawabannya sederhana. Kenapa? Karena dia bicara dengan hati, yang menyambut juga hati. Tapi kalau kemudian kita bicara dengan hati, retorika kita bagus, saya mohon maaf, saya ambil contoh yang paling fenomenal sekarang, misalnya Habib Rizik misalnya. Apapun ceritanya, secara perlahan dia menusuk ke dalam hati. Suka tidak suka, mau tidak mau, dia menggerakkan. Persoalan dia punya salah, misalnya, kita terimalah itu kesalahan. Tapi sampai sekarang walaupun belum ada kejelasan karena belum ada tindak lanjut dari hukum, dia manusia, dia bukan malaikat. Yang terpelihara dari berdosa itu cuma para nabi atau orang yang memang disebut khusus, aku ampuni mereka dulu, sekarang dan nanti. Tapi kalau kita mau wali setingkat apapun, tetap manusia biasa yang berkemungkinan salah. Dan bedanya kita sama orang kurang ajar, kalau kita salah kita minta ampun sama Allah. Baik. Yang kedua, menghadirkan hati.
Jadi kalau ibadah apapun ibu, misalnya ibu nanti habis ini baca Quran, bismillahnya itu harus dengan very very special heart. Artinya suasana hati yang spesial. Aku baca Quran ini semangatku untuk mendapatkan pelajaran yang baik. Aku ingin dapat pahala. Aku ingin malaikat di sampingku. Aku ingin doaku diaminkan malaikat. Aku ingin malaikat minta ampun untukku kepada Allah. Itu yang harus kita, artinya itulah yang harus kita hadirkan. Jadi bagaimana cara kita bisa menghadirkan hati? Nah ini saya sampaikan ringkas-ringkas ini. Pertama, kalau kita baca Quran, ini contoh baca Quran kita merenungi. Kalau kita berdiri sholat, Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah kita diberi rezeki masih bisa berdiri. Kalau tidak bisa berdiri, duduk. Kalau tidak bisa duduk, baring. Kalau tidak bisa baring, ambil caramu untuk bisa berjumpa dengan Allah. Tapi hadirkan hatimu. Bagaimana caranya? Renungi. Ya, perenungan itu bagaimana? Ada tidak sedikit orang, saya Masya Allah, semoga Allah memberi kekuatan kepada kita karena kekurangan kita, tapi tetap mengerjakan ibadah itu tetap dalam penilaian positif dari Allah. Saya pernah jumpain orang yang sujud, dia tidak sujud begini, tapi sujudnya begini. Artinya apa? Dia tidak bisa meletakkan wajahnya ke tempat sujud, tapi dia mereng ke sebelah kanan wajahnya. Jadi yang ditempelkannya itu adalah pipinya ke tempat sujud. Saya istighfar banyak waktu itu. Saya tidak marah, tidak terkejut kemudian, wah ini kenapa? Ini pasti rahasia ilahi. Enggak, subhanallah, Allah masih antar dia untuk beribadah. Mungkin dia punya penyakit. Yang sakitnya itu tidak bisa menyebabkan dia sujud dengan benar, tapi tidak menjadi alasan baginya untuk meninggalkan masjid. Ya. Bukan tidak mungkin kan bisa muncul fitnah. Saya yang sholat di sampingnya saja sedikit terkejut, shock. Kenapa? Loh ini kenapa? Kok bisa begini? Coba bayangin. Kalau itu saya, mungkin saya bisa bilang sama istri saya, sudah saya tidak sholat ke masjid. Kenapa? Saya malu lah, masa sholatnya sujudnya nggak benar begini. Tapi ternyata tidak, Allah beri karunia sama dia. Kenapa? Mungkin dia punya semangat yang spesial tadi. Ada orang yang kalau dia sudah tahiyat dia tidak bisa duduk dengan benar sehingga dia harus belok sana belok sini. Ada orang yang pernah saya lihat menyelonjorkan kakinya. Artinya apa? Ini orang yang Allah berikan pilihan. Yang begini-begini jangan takut. Kita masih jauh lebih baik dari orang yang masih bisa sehat, tidak cacat, dia berjalan gagah tapi nggak pernah nyentuh masjid. Ada orang yang tidak bisa melihat tapi bacaan Al-Qur'annya lebih banyak dari kita, dia hafal. Lah apa hebatnya kita? Itu ya. Yang kedua, upayakan kalau kita sedang beribadah, ini kan taqarrub ibu bapak, kita sedang tarawih ini taqarrub sama Allah. Upayakan bil qalbil khashi, dengan hati yang khusyuk. Kalau memang bisa menangis, menangislah. Nabi juga bilang, baca Quran itu kalau memang kalian bisa nangis, nangis. Kalau nggak bisa, pura-pura. Artinya dipaksakan, dibuat seakan-akan menangis sampai akhirnya menangis. Kenapa? Karena Quran ini tidak turun dalam kondisi mudah. Jadi jangan lupa proses masuknya Quran ke dalam dada Muhammad SAW. Jangan ibu kira itu dengan dengar ceramah langsung kemudian ngerti begitu saja. Tidak. Nabi itu pernah ketika terima wahyu, waktu itu dia sedang duduk di pahanya Aisyah radhiyallahu anha, kepalanya taruh di paha Aisyah. Lantas kemudian Quran turun. Bagaimana kondisinya? Itu paha Aisyah, kata Aisyah apa? Tiba-tiba saja kepala Nabi memberat dan pahaku terasa hampir patah dan aku tidak bisa menggeser sedikit pun karena beratnya tekanan kepala Rasulullah. Dan setelah selesai itu kening Rasulullah berkeringat. Kenapa? Nahankan beratnya atau sakitnya masuknya Al-Quran. Dan itu bukan masuk ke pikiran, tapi masuk ke hati. Makanya Quran itu disebut munazzal ala qalbi Muhammad. Dia masuk ke dalam hatinya Nabi Muhammad. Ya. Kemudian mengambil jeda, jadi jangan terus-terusan dur-duran. Boleh ibu, misalnya ibu khatam Quran sekali, syukuran. Panggil tetangga, potong kambing silahkan, mau potong lembu boleh, mau potong ayam silahkan. Tak bilang sama mereka, saya bersyukur kepada Allah, doakan mudah-mudahan saya istiqomah karena saya hari ini khatam Quran. Pamer, tapi saya khawatir dibilang pamer Pak Ustaz. Gak penting orang mau bilang pamer atau tidak, kita umumkan. Ini hanya kena mengikut sunnah generasi pertama. Generasi pertama itu ketika khatam Quran, mereka panggil orang makan loh. Sama ketika kita waktu zaman-zaman kita anak-anak, kita khatam Quran atau kita yang khatam Quran, orang tua kita itu ngantar pulut kuning. Sekarang tidak ada lagi. Itu bahasa tasyakur. Ambil jeda dengan cara bersyukur kepada Allah. Yang terakhir, memanfaatkan waktu-waktu dan tempat-tempat utama.
Jadi kalau kita pergi ke satu tempat, apalagi nanti di situ ada misalnya ini masjid, pernah ada orang soleh sholat di sini, silahkan. Kalau bahasanya bertabarruk boleh, silahkan. Atau kemudian kita pergi ke Mekah, Madinah, banyak situs-situs positif yang kemudian kita disuruh melaksanakan sholat sunat seperti di Masjid Quba, di Masjid Qiblatain, atau di tempat-tempat khusus di dalam area Masjidin Nabawi atau Masjidil Haram, silahkan utamakan di situ. Nah, ini tujuannya apa? Supaya hati kita tetap lunak di jalan Allah. Kalau begini, nafsu itu pun jadi tenang. Sama tenang waktu tadi siang ada minum, kita nggak mau minum. Karena kita tahu waktu minum kita nanti waktu berbuka. Jangan kita seperti ada satu video yang beredar beberapa hari terakhir ini tentang seekor semut yang mati di kubangan satu tetes madu. Pertama sih dia ketemu madu, dia makan dari samping keliling, dia makan, kemudian dia pergi. Cuma begitu pergi, nah ini biasanya manusia kalau sudah nyicipin sedikit pingin banyak. Semut itu gitu juga, dia pikir, lah kenapa aku pergi? Kenapa aku nggak sekalian saja nyemplung ke dalam madu sambil berenang, aku minum madu. Akhirnya naik ke atas madu yang setetes itu dan kakinya lengket, dia bergerak makin terbenam ke dalam, dia bergerak makin terbenam sampai dia terbenam dan dia mati di situ. Hati-hati. Kehidupan dunia dengan semua kenikmatannya seperti kita adalah semut itu dan madu adalah semua kesenangan dunia. Berapa banyak orang yang semula Allah kasih rezeki halal tapi datang tamaknya. Sehingga akhirnya apa? Ambil halal haram pun diambil, akhirnya dia mati di situ, dia tidak bisa balik di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jaga kita dan muliakan kita dengan kedekatan terus kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.